tepuk tangan lagi yang meriah buat Allah kita yang hidup. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala Bu Hemi beserta tim pengembalaan yang sudah menyediakan atau memberikan kesempatan kepada kami Yayasan Molopus untuk melayani firman Tuhan di tempat ini yang kedua kali. Haleluya. Setahun yang lalu hampir ya. Tidak terasa. Baik, firman Tuhan pada siang hari ini saya beri judul Memiliki Kepuasan Hidup. Saya akan awali dengan pertanyaan. Apakah hidup Bapak Ibu hari ini sudah puas? Belum. Wah, itu jujur ya, puji Tuhan. Yang lain sudah puas? Belum. Kirain kalau sudah puas kita langsung doa berkat. Ya, udah langsung doa berkat. Jadi memiliki kepuasan hidup ini, hidup kita apalagi di hari-hari ini. Sungguh, kalau kita ikut di dunia ini pasti bukan saja tidak puas, sungguh tidak puas. Betul Bapak Ibu? Haleluya. Benar. Karena dunia sudah dalam keadaan yang berdosa. Sekalipun kita punya harta yang berkelimpahan, tidak akan puas. Ada namanya sindrom Olimpiade bagi para juara. Setelah mereka mengikuti ajang Olimpiade, mereka pemenang ya ini ya. Maksudnya mereka gembira gak sih? Kalau Anda jadi juara dunia loh, seneng gak? Puas enggak? Puas kan harusnya kan? Tapi itu hanya sekian saat. Setelah itu mereka kena namanya sindrom Olimpiade, yaitu mereka akan mengalami tekanan stres yang luar biasa. Karena mereka terus berlatih kembali, cemas, bahkan mereka banyak yang tidak bisa tidur dengan nyenyak. Anda hari-hari ini tidur dengan nyenyak? Di gereja tidur? Haleluya. Jadi, kalau Anda bisa tidur nyenyak, puji Tuhan. Mereka nggak puas, mereka cemas, takut. Akankah Olimpiade berikutnya lagi mereka bisa memenangi ajang seperti itu kembali? Bahkan ada yang bunuh diri. Katakanlah, oh itu olahraga, Pak Robert, gitu ya. Kalau banyak uang, saya akan puas. Benarkah demikian? Anda kalau ada uang banyak akan puas? Puas? Tergantung ya. Ini seorang konglomerat diwawancarai. Dia sudah uangnya banyak kan, kalau konglomerat kan salah satu orang terkaya di dunia. Jadi wawancarai. Apakah dengan harta yang berkelimpahan demikian Anda sudah puas? Dia katakan, saya akan puas kalau harta saya tambah $1 lagi. Dia uangnya sudah triliunan, tapi dia puas gak? Dia berkata, akan puas kalau tambah $1 lagi. Jadi dalam hidup kita ini tidak akan puas. Oleh sebab itu, hari ini bagaimana sih kita akan puas? Kita akan puas kalau kita di dalam Kristus. Amin. Katakan kanan kirimu, Anda akan puas kalau di dalam Kristus. Haleluya. 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 Nah, kita baca 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. Saya akan bacakan ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar
telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 4. Untuk menerima suatu apa? Bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu senantiasa menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang dipuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Sebenarnya kita akan baca 1 Petrus 1 ini 3-12, tapi nanti akan saya bahas ayat per ayat. Sementara kita tidak baca seluruh ayat terlebih dahulu. Kita lihat Petrus 1 ayat 3 ini, ternyata Petrus mau memberitahukan kepada kita ada pemberian Tuhan kepada Anda dan saya yang tidak dapat diambil oleh dunia ini, sehingga Anda dapat puas, mulut Anda keluar puji-pujian. Ya, itu tujuan Petrus. Nah, pemberiannya seperti apa? Ada 3. Kita lihat. Lanjut slide-nya. Ada 3 pemberian berdasarkan ayat 1 Petrus 1 ayat ketiga ini. Lanjut. Pemberian 3 ini yang tidak dapat diambil oleh dunia ini. Yang pertama apa? Kelahiran baru. Kedua apa? Pengharapan yang hidup. Yang ketiga adalah warisan. Sesungguhnya ada 10 poin Bapak Ibu. Cuma saya baru ketemukan 3 poin. Ya, jadi 7 poinnya ada. Anda selamat ya, jadi nggak apa. 3 poin. Nah, tujuan pada Petrus adalah bahwa pemberian Allah ini kepada Anda dan saya, Anda puas, sehingga dia berkata di ayat 3-nya itu, terpujilah Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, mulut kita penuh dengan puji-pujian. Kita keluar kalau mulut kita puji-pujian kalau Anda puas, betul nggak? Coba ya, kalau Anda makan bakso, makan apapun, kalau itu enak, Anda puas, keluar nggak pujiannya? Ini enak nih makanannya, betul ya? Dan Anda akan kasih tahu kepada teman-teman, di situ ada loh tukang bakso yang enak. Contohnya seperti itu. Nah, Paulus menceritakan seluruh rangkaian ayat ini supaya hidup Anda puas di dalam Kristus. Karena apa? Karena diberikan 3 hal yang dari surga yang tidak dapat diambil oleh dunia ini, sehingga mulut Anda penuh dengan puji-pujian. Nah, masalahnya hidup Anda dan saya penuh dengan keluh kesah. Itu penuh dengan komplain. Hidup ini susah, kecewa. Apalagi hidup Anda cemas, takut. Apa ya, bagaimana ke depannya ya? Tahukah Anda, kalau Anda semuanya hari ini Anda mengalami semuanya itu, berarti Anda gagal memahami apa yang Yesus sudah lakukan untuk Anda. Sekali lagi, kalau Anda mengalami semuanya itu, berarti Anda gagal memahami apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib yang sudah kita peringati Jumat Agung dan Paskah Kebangkitan. Makanya siang hari ini akan dijabarkan oleh Petrus. Jadi bukan apa yang kita lakukan, prestasi kita, performance kita, itu akan kecewa Bapak Ibu. Kita akan khawatir. Kita tidak akan puas akan apa yang kita capai. Tapi kalau kita melihat apa yang Yesus lakukan,
itu akan membuat kita puas. Satu tangan siapa ya? Saya tahu. Satu tangan istri saya tahu. Saya ambil aja. Tapi kok nanya? Kamu nanya? Semakin Anda mengenal Tuhanmu, semakin Anda puas. Amin. Seperti sapu tangan ini, kenapa saya tahu? Ini milik istri saya main usap aja. Karena saya beli. Jadi saya tahu. Haleluya. Lanjut. Poin pertama, kelahiran baru. Mulut kita kalau penuh dengan puji-pujian, itu ada seorang tentara dari Polandia, sebelah kiri, namanya Franciszek Gazonice. Memang namanya agak sulit. Jadi maaf kalau lata, namanya Franciszek Gazonice. Dia seorang tentara waktu itu perang dunia, betapa saya lupa. Dia ditangkap. Ini tentara Polandia. Dia ditangkap, ditaruh di salah satu sel. Dalam waktu 6 bulan, ternyata ada tahanan yang kabur. Langsung kepala sipilnya berkata gini, karena ada tahanan yang kabur, saya akan pilih 10 orang akan ditembak. Siapa yang ngaku meloloskan teman? Gak ada kan? Gak ada. Saya pilih 10 orang, saya akan tembak mati. Dipilih lah, termasuk Franciszek Gazonice ini. Terus itu kepala tentara, kepala sipil, saya baru masuk dan saya punya anak dan istri. Kasihanilah saya, bukan perbuatan saya. Kasihanilah saya, kata Franciszek ini. Terus kemudian seorang pastor Katolik namanya yang sebelah kanan, Maximilian Kolbe. Dia berkata gini, kepala sipil, boleh nggak saya menggantikan si Franciszek Gazonice ini? Karena saya nggak punya istri, nggak punya anak. Kasihan dia punya istri dan punya anak. Biar saya menggantikan dia. Boleh nggak? Kepala sipil berkata, oh boleh, yang penting 10 orang. Yang penting 10 orang. Akhirnya Maximilian Kolbe ini menggantikan dia. Ternyata hukuman matinya bukan langsung ditembak. Hukuman matinya dimasukin dalam sel itu, tidak dikasih makan. Cukup menderita. Jadi disiksa dulu. Akhirnya 9 orang itu mati. Tinggal Maximilian Kolbe ini gak mati-mati. Ditambah lagi harinya, gak mati lagi dia. Ditambah hari gak mati. Akhirnya wah, disuntik mati dia. Akhirnya Maximilian ini disuntik mati. Tahukah Anda Franciszek Gazonice ini berterima kasih kepada Maximilian Kolbe? Setiap tahun dia datang kepada selnya, dia taruh satu bunga mawar dan lilin setahun sekali. Tahukah Anda Jumat Agung Yesus mati buat Anda dan saya menggantikan Anda? Harusnya Anda mati di atas kayu salib karena dosamu. Dia menggantikan Anda. Bukankah seperti Franciszek Gazonice ini, dia digantikan nyawanya oleh Maximilian Kolbe. Dan dia ucapan syukur dia setahun sekali dia datang kepada saya. Apakah Anda semua yang ada hadir di tempat ini, Anda merasa enggak? Harusnya Anda digantung di atas kayu salib, disiksa. Wow, kalau kita lihat film Passion of the Christ itu disiksa seperti apa? Sadarkah Anda? Kalau Anda sadar, apakah Anda seperti Franciszek Gazonice ini, setahun sekali datang ke gereja, hari Paskah atau hari Natal doang? Atau kebetulan hari ini ada tamu Anda datang, setelah itu besok-besok Anda datang? Petrus mau katakan, terpujilah Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap waktu. Amin Bapak Ibu. Amin. Lanjut. Kita lihat. Ini semua ini konglomerat Bapak Ibu. Kita tahu ya, penemu Google, Sergey Brin dan Larry Page.
kemudian Larry Ellison, ya, pemilik Oracle, kemudian Jeff Bezos, salah satu orang terkaya di dunia, Amazon, pemilik Amazon. Mereka kumpulkan sekian miliar dolar untuk supaya panjang umur. Netizen berkata kepada Jeff Bezos, ya, aduh, mau panjang umur, uangmu saja gak bisa menumbuhkan rambutmu, mau panjang umur lagi. Dari zaman kekaisaran dahulu sampai sekarang konglomerat nggak pingin mati Bapak Ibu, mereka pingin panjang umur. Maklum ya Bapak Ibu, ya, mereka kenapa nggak mau mati? Kalau konglomerat ini banyak uang masalahnya, betul ya? Banyak uang masalahnya mereka. Dan apa? Mereka hidupnya sudah terbiasa gaya hidupnya memerintah. Sehingga waktu Yesus menawarkan kehidupan kekal, mereka nggak mau. Mereka tidak mau diperintah, bahkan oleh penciptanya sendiri. Tapi Yesus mau mati, rela mau mati. Ya, ayat 3 berkata begini, terpujilah, apa dia bilang? Terpujilah, nggak usah balik, nanti nggak bisa balik lagi. Seperti pujian tadi, balik udah itu nggak usah balik lagi. Jangan balik lagi. Saya bacakan saja. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya besar telah melahirkan kita kembali. Ini dia pemberian Tuhan yang luar biasa. Kelahiran baru. Ini tidak asing buat gereja, betul ya Bapak Ibu, ya, kelahiran baru. Artinya apa sih kelahiran baru itu? Kita yang tadinya memberontak terhadap Tuhan, sekarang kita kembali mencintai Tuhan. Tadinya kita musuh Allah, kita datang kepada Tuhan, kita bisa mencintai Tuhan. Tadinya kita orang berdosa, kita sekarang dibenarkan oleh Tuhan. Itu namanya kelahiran baru, betul ya? Kita jadi orang Kristen. Ya seperti itulah kelahiran baru. Nah, tahukah Bapak Ibu, kelahiran baru itu merupakan seluruh karya Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada peran apapun Anda untuk lahir baru. Contoh, saya kasih analogi yang sederhana. Anda lahir ke dalam dunia ini, ada peran Anda nggak? Secara jasmani ada nggak peran Anda? Sama sekali nggak ada, bukan? Anda nggak bisa memilih orang tua Anda. Anda nggak bisa memilih suku Anda. Anda nggak bisa memilih tanggal lahir Anda. Nggak bisa. Dari orang tua mana nggak bisa Anda memilih. Betul ya? Kelahiran Anda dalam dunia secara jasmani ini membuktikan tidak ada peran apapun dalam hidupmu. Betul Bapak Ibu? Oleh sebab itu, sama juga Petrus mengatakan, kelahiran barumu di dalam Yesus Kristus, Anda bisa menjadi percaya Yesus, Anda bisa jadi orang Kristen, tidak ada peran apapun dari Anda. Mau saya buktikan, Efesus 2. Ini ayat tadi pagi kami berbincang-bincang dengan Bapak Rondi di mobil. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 ya Bapak Ibu ya. Anda tahu firman Tuhan berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kalau Petrus berkata, di ayat 3-nya berkata apa? Oleh rahmatnya. Jadi kelahiran baru Anda oleh rahmatnya, kata Petrus. Tapi kata Paulus itu apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sama nggak? Sama ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus bilang jangan memegahkan diri, karena kelahiran barumu percaya Yesus tidak ada peran apapun. Loh, ini ada katanya iman. Nah, inilah yang sering kali dibawakan kurang tepat.
Artinya Yesus mati di atas kayu salib, menebus seluruh umat manusia setiap dosa kita. Nah, peran kita, peran Yesus sudah selesai. Peran kita yaitu iman. Kita mau percaya Yesus nggak? Betul? Begitu kan diajarkan kan? Peranmu itu adalah iman. Katakanlah 99% sekian itu karya Yesus di atas kayu salib. Kemudian Anda punya iman 0, sekian untuk percaya Yesus. Ada nggak dalam hidupmu bisa layak bermegang? Bisa, karena Anda punya peran untuk percaya pada Yesus. Betul nggak? Yesus berkata iman ini juga dikasih. Loh, seperti apa itu? Saya kasih analoginya lagi. Lazarus waktu mati di atas kayu, waktu Lazarus mati, saudara Maria dan Marta, waktu dia mati 4 hari dikubur, Yesus datang. Nah, kalau itu gambaranmu bahwa dia diajarkan, saya dulu juga diajarkan seperti itu. Sehingga saya kalau jadi orang Kristen saya bangga. Bangganya karena kenapa? Saya pilih Yesus. Salah, Yesus yang pilih Anda. Katakan, Yesus pilih Anda. Loh, enggak, saya bisa percaya Yesus karena iman saya percaya. Tunggu dulu. Ini analoginya. Waktu Lazarus mati 4 hari, Yesus datang ke kubur dia. Ini ibaratnya begini. Kalau Lazarus kita punya andil iman, Lazarus berkata Yesus berkata kepada Lazarus dong, Lazarus, aku sanggup loh membangkitkan engkau. Maukah engkau percaya? Bisa dia percaya? Lazarus bisa percaya? Mau mati kok mana bisa percaya? Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa, firman Tuhan berkata, engkau pasti mati. Saat engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat, buruk itu, pasti mati, pasti mati. Mati dalam arti apa? Rohani. Setelah itu akibatnya mati jasmani. Akibatnya apa? Mati kekal. Jadi mati rohani. Bisa respon nggak orang kalau orang mati? Sama analoginya dengan Lazarus yang mati. Yesus bilang, ayo dong, percaya dong. Ayo percaya, saya sanggup kok membangkitkan orang mati. Ya, sekian persen aja. Imanmu sebiji sesawi kecil aja, saya akan membangkitkan engkau. Enggak, orang mati itu nggak bisa respon. Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Betul? Waktu firman itu diucapkan, rohnya Lazarus dengar itu. Marilah keluar. Rohnya tangkap dia keluar. Karena firman Tuhan itu. Makanya firman Tuhan berkata, Injil memiliki kekuatan Allah. Amin. Amin. Haleluya, tepuk tangan Allah. Injil memiliki kekuatan Allah. Bukan pengkhotbahnya yang punya kekuatan. Tapi Injil, waktu Injil Yesus diberitakan, itu merasuki setiap rohmu. Yang mati dibangkitkan hari-hari ini. Kalau imanmu, aduh Bapak, hari ini susah ya, saya kayaknya mau meninggalkan Tuhan. Hari ini cocok, firman Tuhan datang kepada Anda. Amin. Bangkit, Yesus sudah bangkit. Amin Bapak Ibu. Jadi seperti itu, nggak ada andil apapun dari hidup kita. Sama analoginya waktu kita lahir secara jasmani, sama juga dengan lahir baru kita percaya Yesus. Sama analoginya, tidak ada andil apapun, tidak ada andil apapun dalam hidup Anda dan saya. Semuanya dari Tuhan kita. Haleluya, amin. Itu kelahiran baru yang Tuhan beri. Oleh sebab itu, tidak bisa diambil oleh dunia ini, karena Tuhan yang kasih. Maka kita mengucap syukur, terpujilah Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan berikan apa? Pengharapan yang hidup. Hidup ini susah, betul, ya. Ini di Inggris baru-baru ini, 1 dari 10 orang Inggris memilih paket hemat kremasi langsung atau kubur langsung tanpa kebaktian atau upacara di tengah bisnis biaya hidup. Jadi di Inggris itu kalau orang mati udah paket hematnya itu kremasi, langsung kubur, tidak ada kebaktian, tidak ada upacara apapun.
Saking mahalnya, mati aja mahal Bapak Ibu. Tapi pengharapan kita yang mati itu sudah ada di Jumat Agung. Petrus kecewa, pengharapannya mati. Udah saya kembali kepada hidupku yang lama. Saya jadi nelayan lagi ya. Kecewa, murid-murid semua kecewa. Harapan mereka mati di Jumat Agung. Tapi kabar baiknya, ada hari Minggu, ada hari ketiga, yaitu di mana Yesus mati, dikubur dan bangkit. Makanya ada pujian berkata, sebab dia hidup. Mari kita nyanyi. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar, karena udah dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Nyanyikan dengan imanmu. Tak gentar, udah siapa yang berang hari esok. Kubur kosong, membuktikan Yesus hidup. Yesus hidup, ada hari esok yang dia pegang hidupmu. Jangan takut, jangan gentar. Dia mendampingimu, dia tak pernah meninggalkanmu. Amin Bapak Ibu. Makanya slide berikutnya dia katakan begini, penderitaan. Ya, hidup kita menderita. Tapi kalau kita lihat salib Yesus mengarahkan kita kepada berkat besar Bapak Ibu. Anda bisa baca ini? Ya, bisa baca ya. Penderitaan salib mengarahkan kita kepada berkat besar. kejahatan salib. Mengarahkan kita kepada kebaikan. Wow, kengerian salib, Mengarahkan kita kepada kabar baik terbesar. kematian di salib, Mengarahkan kita kepada kemenangan atas maut. kehidupan kekal. Haleluya. Katakan haleluya. Bapak Ibu, untuk kelahiran baru sesungguhnya betul kita tidak ada sangkut paut akan apapun yang kita lakukan. Kalau kita kilas balik setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Ada imam besar. Kita datang, kalau kita berdosa, kita ngapain? Kita bawa korban, betul nggak? Sapi, lembu, domba untuk disembelih. Darah tercurah. Oh, diampuni. Artinya apa? Sementara doang untuk murka daripada Tuhan, supaya Tuhan nggak murka. Tapi bayangkan nggak? Para imam yang begitu sibuk nggak mereka? Besok-besoknya kan jatuh dalam dosa lagi. Jatuh dalam dosa, datang lagi bawa lembu, bawa domba, gitu kan? Mereka datang. Para imam, Bapak Ibu, begitu sibuk, begitu lelah. Mereka bekerja begitu keras, tapi tidak ada hasilnya. Mereka sia-sia apa yang mereka lakukan, betul? Sedangkan orang yang berdosa datang membawa domba untuk disembelih, juga sia-sia, cuma saat itu doang. Artinya apa? Mereka lakukan semuanya itu adalah hal yang sia-sia. Bekerja keras lelah. Kalau Anda hari ini kerja keras, susah nggak? Ya, susah ya dapat duit ya. Amin. Nah, lelah. Imam Agung saat itu sangat lelah. Tetapi apa yang mereka lakukan tidak
menyelesaikan akar permasalahan mereka. Betul nggak dosa itu? Tidak menyelesaikan akar permasalahan mereka. Makanya Yesus datang, dia mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya. Bayangkan, dulu kalau domba itu disembelih, nggak disiksa dulu. Betul, nggak ada disiksa, langsung sulit, sek, mati kan? Yesus disiksa dulu, Bapak Ibu. Nggak ada korban yang disiksa dulu, tapi Yesus disiksa. Kita pikir dia orang yang berdosa, sesungguhnya kita lah yang ditanggungnya. Seharusnya kita lah yang menderita hukuman Allah, tapi Yesus menderita buat Anda dan saya. Bukankah karena itu dia begitu mengasihi Anda dan saya? Katakan kiri kanan, Yesus mengasihimu. Jangan galau ya, jangan galau. Jangan galau. Nah, itu yang Yesus lakukan. Pengorbanan dia sekali untuk selama-lamanya, berkelanjutan. Dahulu, sekarang berkelanjutan, sampai selama-lamanya. Satu kali pengorbanan untuk selama-lamanya. Selesai, akar permasalahannya selesai. Dan kabar baiknya, lembu dan domba, mereka senang, mereka tidak disembelih lagi. Tapi kita lebih lagi mendengarkan kabar baik ini, Bapak Ibu. Amin ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Yang ketiga, pemberian apa? Jadi pengharapannya hidup, karena Yesus hidup, makanya kita pegang dia. Kalau kita pegang dia, kita aman, Bapak Ibu. Haleluya. Contoh ya, Bapak kerja apa Pak? Boleh tahu di belakangnya Pak Roni? Bapak kerja Pak? Kerja Pak? Usaha ya? Oke, yang kerja siapa yang kerja? Oke, Ibu ya. Ibu senior kerja apa Bu? Hah? Perawat ya? Suster ya? Oke. Ibu ini katakan perawat. Tiap hari merawat orang sakit ya? Atau jompo? Orang sakit ya? Oke. Orang sakit itu kalau dirawat itu butuh kesabaran nggak Bu? Butuh kesabaran ya Bu ya? Sangat butuh kesabaran. Tapi gajinya Ibu cuma sebulan itu misalnya dibayar cuma 1 juta Bu. Ya, 1 juta Ibu merawat orang sakit. Perlu kesabaran ya Bu ya. Tapi akhir bulan cuma dibayar 1 juta. Saya percaya dari sabar bisa sampai nggak sabar Bu. Betul ya Bu ya? Maklum kita manusia Bu, betul ya Bu ya? Udah susah-susah, sabar, dapat 1 juta. Hidup aduh banyak pengeluaran. Percayalah, hari Minggu Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, terus kemudian pulang dari ibadah ini, aduh, besok hari Senin. Betul ya Bu ya? Coba ya Bu ya bayangkan, kalau Ibu kerja perawat, saya kasih Ibu gajinya 40 juta. Beda nggak? Beda ya? Gak sabar juga sabar. Dibuang ambil lagi. Kalau 1 juta pun dibuang, salahmu sendiri ya. Gak mau makan, terserah. Kalau 40 juta dibuang 10 kali, saya juga angkat Bu. Benar Bu? Karena pengharapanmu di akhir bulan besar. Jadi Petrus mau berkata kepada Anda dan saya, kalau pengharapanmu di dalam Kristus, yang segala sesuatu sudah diberikan kepada Anda, Anda beda menjalani hidup Anda sehari-hari. Betul? Betul ya? Makanya Petrus mau berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena pengharapanmu yang hidup di dalam Tuhan. Karena yang ketiga ini dikasih warisan. Lanjut,
Cepat dia. Kalau warisan cepat. Iya, tampilnya cepat kalau warisan. Iya. Warisan yang seperti apa? Yang tidak dapat binasa. Wow. Ini firman Tuhan tadi Anda baca lagi di rumah ya. Bagian di ayat yang ketiga itu, bagian-bagian itu ternyata bahasa aslinya warisan. Ya. Nanti Anda cari mana ada kata warisan. Bagian itu bahasa aslinya adalah warisan. Jadi Tuhan kita memberikan kita warisan yang tidak dapat binasa. Kedua apa? Tidak dapat cemas. Oleh dosamu dia tidak dapat cemas. Tidak dapat layu, artinya nilainya tetap kekal. Anda punya nilai hari ini, ya kan? Kita lihat orang-orang dulu, aduh dulu mah status misalnya 10.000 mah udah besar banget. Sekarang 10.000 nggak ada nilainya. Hari ini 100.000 paling besar. Nanti sekian 20-30 tahun lagi 100.000 nggak ada nilainya, betul nggak? Nilainya dapat layu. Tapi ini warisan yang diberikan tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, dan kalau Anda baca itu disimpannya di sorga. Jadi kalau disimpannya di sorga yang jaga siapa? Tuhan. Bisa diambil nggak? Nggak bisa diambil, itu sudah tersedia buat Anda dan saya. Apakah warisan itu? Anda tahu? Mau tahu? Atau mau tahu banget? Warisan apakah itu? Saya pun tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Karena tidak dijelaskan Alkitab itu. Hanya kasih warisan yang bentuknya tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat. Tapi semua itu, ya lanjut. Semua itu 1 Petrus 1 ayat 5, dia berkata gini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi kelahiran barumu, pengharapan yang hidup, warisan itu semuanya itu Anda dapatkan harus dengan iman. Dia berikan begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman. Jadi untuk mendapatkan semuanya itu dengan iman. Nah, iman itu siapa yang kasih? Tadi saya katakan iman itu pun Tuhan yang kasih. Iman itu percaya gitu ya. Itu pun Tuhan yang kasih. Nah, sekarang dalam perjalanan itu sudah tersedia semuanya itu, Anda mendapatkannya itu dengan iman. Nah, imanmu itu Tuhan yang kasih, Tuhan juga yang pelihara. Dikatakan dipelihara. Artinya dipelihara di sini, dia bahasa Inggrisnya watch over. Dia mengawasi siang dan malam. Makanya waktu Petrus di malam sebelum penangkapan Yesus, Yesus berkata, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Tetapi aku berdoa kepadamu supaya imanmu jangan gugur. Kita bisa jatuh, bisa tergeletak. Enggak. Iman kita bisa jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Tuhan akan mengawasi kita terus. Imanmu dia pelihara terus. Dia jaga, dia topang. Yang nopang kita bukan karena kekuatan kita. Dia Allah yang luar biasa menopang iman kita. Supaya tetap percaya penuh kepada dia. Melalui apa? Lanjut. Ini dia. 1 Petrus lanjut. Dia berkata, bergembiralah akan hal itu. Kok suruh gembira? Berarti apa? Puas kan? Kok puas dalam arti apa? Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Enak apa pencobaan? Enggak enak. Makanya duka cita kok. Petrus berkata duka cita. Ya kenapa suruh bergembira? Pencobaan itu tidak enak. Betul Bapak Ibu? Jalan-jalan baru enak. Healing. Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Capai nggak itu? Capai nggak? Capai loh, mencapai tujuan imanmu yaitu keselamatan jiwa. Tapi diproses dalam pencobaan. Kenapa harus melalui pencobaan? Supaya iman kita
murni. Jadi Tuhan izinkan kalau Anda keadaan yang tidak mengenakan, supaya dia menguji iman kita itu. Iman itu kan akan diproses, akan muncul. Kalau emas itu kan yang kotoran dibuang. Tujuannya apa sih Tuhan mengizinkan sesuatu yang tidak baik dalam hidup Anda dan saya? Supaya Anda tahu dalam hidupmu itu, oh ternyata pengharapanku bukan kepada Tuhan. Ternyata pengharapanku itu salah kepada uangmu, kepada prestasiku, kepada penerimaan orang lain, ya kan? Kepada apa lagi? Orang tua kita, kepada pekerjaan kita, kepada usaha kita, kepada pasangan kita. Itu Bapak Ibu, salah pengharapan kita menaruh harapan yang salah. Dengan adanya pencobaan, dia hari-hari ini waktu kita pandemi, pengharapan orang kepada apa? Kepintaran mereka. Sinta semua kan nggak ada kan? Pintar apapun tetap nggak bisa di dalam usaha COVID itu. Tetap aja harus usaha banyak yang gulung tikar. Keuanganmu kamu bisa pegang hari-hari itu, nggak bisa waktu COVID. Orang yang fitness kuat apapun kena COVID tewas juga dia Bapak Ibu. Tewas juga. Jadi waktu pencobaan datang, pengharapanmu kepada siapa kamu pegang? Ini loh, Petrus mau berkata itu, di saat itu imanmu itu ditopang oleh Tuhan.